Jumpa lagi dengan Liwir Channel, teman-teman. Dalam kehidupan, kadangkala kita merasakan pahit dan manisnya pengalaman hidup. Yang penting subscribe dulu Liwir Channel. Pada kesempatan ini saya mau mau sharing kepada pemirsa semua. Dalam kehidupan terkadang kita mengalami pahitnya kehidupan dan seringkali merasakan manisnya kehidupan. Semoga untuk teman-teman semua, saya dan teman-teman selalu merasakan manisnya dalam kehidupan ini. Langsung pada ngebrel kita kali ini, saya mau bicara tentang album kenangan. Kebetulan tadi saya buka album foto dan menemukan ada foto saya masih imut, masih bayi, teman-teman. Juga menemukan foto-foto masih TK, SD, dan lain sebagainya. Saya mau cerita, saat ini usia saya sudah 48 tahun. 50 kurang dikit ya. Saya mau cerita, nanti sambil di belakang saya tampilkan foto-foto saya saat saya masih bayi, saat saya sunat, masih ada, nanti bisa dilihat di belakang saya. Kebetulan di album foto saya masih menyimpan, saya bongkar ada foto-foto saya masih sunat, masih lucu sekali teman-teman, masih imut. Kalau sekarang udah kedaluarsa. Jadi kita di dalam kehidupan kita harus selalu berbuat kebaikan. Saya mau cerita pengalaman diri saya pribadi, teman-teman. Saya lahir tahun 1972 sampai saat ini 2020, berarti sudah 48 tahun. Saya tahun 92 menikah. Pada saat itu saya baru lulus SMA kalau tidak salah. Kebetulan saya lulus SMA tahun 92, saya menikah. Ini pasukan ngeyel. Pasukan ngeyel tok, ini modal dengkul. Dan setelah menikah saya masuk ke suatu instansi pemerintah. Saya 92 masuk Wiyata Bakti. Kalau istilah yang sekarang tenaga harian lepas ya, itu sampai 14 tahun kurang lebih, teman-teman. Saya di suatu instansi pemerintah bekerja selama 14 tahun Wiyata Bakti. Saat itu gaji saya tenaga harian lepas kalau tidak salah 92 itu 30.000, teman-teman. Kalau tidak salah tahun 92 gaji 30.000. Padahal UMK saat itu sudah di atas gaji saya. Tahun 92 saya nikah, bekerja, gaji tenaga harian lepas 30.000. Padahal saat itu saya punya anak kecil. Ya gimana caranya? Kita manusia, namanya orang hidup. Kita berusaha sebagaimana kita bisa hidup. Saya punya keterampilan elektronik. Jadi setelah nikah, saya kerja di tenaga harian lepas di suatu instansi pemerintah. Dan saya sambil bekerja sebagai servis elektronik. Alhamdulillah bisa berjalan. Sampai sekian tahun, 14 tahun kurang lebih. Saat itu untuk servis elektronik baru TV dan kalau enggak keliru PCD atau DVD saat itu yang ramai. Saya berusaha untuk menghidupi keluarga dan alhamdulillah 2007 saya diangkat menjadi pegawai negeri.
Saya sangat bersyukur saat itu putus harapan karena usia sudah mendekati ambang batas pengangkatan ya. Tapi alhamdulillah ada program dari pemerintah, saya bisa diangkat menjadi pegawai negeri. Inilah manusia hidup wajib berusaha dan berusaha. Jadi saya saat itu tidak berharap sama sekali. Sudah tidak berharap sama sekali, saya hampir putus harapan, tapi ternyata Allah berkehendak lain. Ada program dari pemerintah, tenaga harian lepas diangkat semua otomatis mulai tahun 2005 kalau tidak salah itu. Saya ikut yang 2007 sampai sekarang. Saya sudah cerita tentang masalah masuk menjadi tenaga harian lepas, menikah, dan sampai pengangkatan. Saya mau cerita lagi lain hal. Manusia tidak tahu apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Kita tidak tahu menahu apa yang akan terjadi pada diri kita tidak tahu. Saya menikah 92 dan Allah berkehendak lain, teman-teman. Tahun 2014 saya mau berkisah. Pada suatu pagi saya keluar rumah bekerja, saya mendapatkan berita istri saya meninggal dunia. Saya benar-benar terpukul, teman-teman. Jadi tidak sakit, tidak ada sebab sebelumnya mendengar kabar istri meninggal dunia. Saya langsung pulang. Makanya kita tidak tahu apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita harus berhati-hati. Di jalan kita harus berhati-hatilah. Kita waspada minimal. Lantas saya putus asa, teman-teman. Kehilangan orang yang kita cintai itu suatu hal yang paling kita sedih yang kita rasakan. Apalagi tidak ada sebab sakit dan lain sebagainya. Bertahun-tahun saya merasakan kesedihan, teman-teman. Pada saat itu anak saya yang nomor 1 berusia 22 tahun, tidak keliru. Sebelum istri meninggal, kita sudah ada rencana untuk ada acara pernikahan anak saya yang nomor 1 yang cewek. Dengan adanya insiden ini, saya terpaksa tahun 2015 kalau tidak gitu. 2015 saya menikahkan anak saya sendiri tanpa didampingi istri tercinta. Sampai masih berlangsung, teman-teman. Anak menikah, sudah punya anak pertama kalau tidak keliru. Cucu saya yang pertama lahir. Sampai suatu ketika 2017, teman-teman. 2017 saya menemukan pasangan hidup. Seseorang yang tahu kisah saya dan mau mendampingi hidup saya, di mana keadaan saya sudah punya anak gede-gede dan punya cucu. Nah, inilah istri saya yang kedua. Beliau tahu sejarah saya, kehidupan saya gimana. Saya bercerita apa adanya. Dia mau mendampingi saya untuk membesarkan cucu saya. Dia sudah menganggap cucu saya sudah seperti cucunya sendiri. Alhamdulillah sampai sekarang kehidupan terus berjalan. Mencari orang yang bisa menerima keadaan apa adanya tanpa jadi cari orang yang hanya mau dalam suka itu banyak.
Orang yang mau dalam keadaan suka, bersenang-senang banyak sekali. Tapi mencari orang yang mau menerima keadaan. Tidak punya sedih ataupun suka itu yang sulit. Tanpa beliau saya jujur saja mungkin sampai saat ini masih sedih. Jadi mulai 2017 saya dulu servis elektronik saya sudah berhenti. Saya sudah berusaha sudah lelah, betul-betul lelah. Saya beralih profesi dan kebetulan istri saya bekerja. Saya beralih mencoba menjadi YouTuber. Sambil untuk menghibur diri dan pikiran agar tidak begitu sepaneng ya. Kalau servis betul-betul lelah, untuk jiwa raga lelah kalau servis. Saya sudah pensiun menjadi servis, saya menjadi YouTuber, dan anak saya yang laki-laki yang meneruskan untuk servis elektronik. Saya pesan pada teman-teman semua untuk mencari pasangan hidup, carilah yang mau di baik keadaan suka maupun duka. Jangan yang hanya mau dalam keadaan suka saja. Jadi kita tuh hidup penuh liku, ada pahit, ada manis. Kita harus jalani bersama-sama, baik di dalam duka maupun suka. Susah ya kita berdua, senang-senang ya berdua dan bersama keluarga. Jadi intinya pengalaman hidup penuh dengan liku. Kita wajib berbuat baik dan nomor satukan keluarga. Ini teman-teman, nomor satukan keluarga. Kita punya rezeki untuk keluarga. Setelah itu baru yang lain-lainnya. Namun yang mestinya juga untuk hal-hal yang positif. Selama kita bisa mempunyai angan-angan rezeki berkah untuk keluarga, pasti akan lancar. Kita jalani hidup ini dengan pola hidup yang sederhana saja, menurut kemampuan kita, tidak perlu muluk-muluk. Dan istilahnya kalau kita jauhnya ndangak ya, kita tidak ada, manusia tidak ada akan puasnya kalau kita ndangak. Kita malah justru kita wajib melihat ke bawah, bahwa ada orang yang masih ada di bawah kita. Kita harus bersyukur, wajib bersyukur. Kita wajib bersyukur bahwa kita masih di atas, di bawah kita ada orang-orang yang lebih mungkin kurang daripada kita. Kita menjalani hidup dengan senang, susah senang kita jalani dengan keluarga. Dan jangan sekali-kali ndangak. Kalau kita ndangak, pasti kita kesandung masalah. Pada saat sekarang ini kita ndangak, pasti kesandung masalah. Untuk hari ini sekiranya cukup sekian cerita saya. Semoga kita semua diberi kesehatan, rezeki lancar, dan bahagia untuk keluarga. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Yang belum subscribe Wiwir Channel, bantu subscribe Wiwir Channel.